jamaah. Alhamdulillah Jamaah masih di Islam itu Indah dengan tema kita yang sangat luar biasa. Temanya adalah doa mustajab penggugur ujian hidup. Nah insya Allah sekarang kita akan membacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah. Yuk kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @vini, I-nya 3, Vini 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya ingin bertanya, apa doa agar kita tidak selalu bermimpi buruk? Saya capek dengan mimpi saya yang selalu buruk. Wah, jadi ini selalu bermimpi buruk. Apakah ada doa supaya mimpi kita tuh nggak buruk? Mohon penjelasannya Ustadz Bani, silakan. Masya Allah. Yang pertama, usahakan sebelum tidur dalam kondisi berwudu. Berwudu. Yang kedua, baca zikir-zikir sebelum tidur. Setelah itu baru tertidur. Nah, baca doa tidur juga ya Ustadz. Baca doa tidur ya. ya. Zikir-zikir termasuk doa tidur itu. Betul. Nah, Zikir-zikir sebelum doa tidur. tidur. Betul. Sebelum tidur. Nah, namun qadarullah misalnya, sudah Ustadz tapi tetap mimpi buruk. Maka begitu terbangun baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa sayyiatil ahlam. Nanti insya Allah akan ditulis teksnya. Aku pindah dulu ya, aku pindah geser sini. Kenapa? Karena pasti meludah ke kiri. Oh iya. Itu Setelah sunnah. itu betul. Setelah itu kita meludah ke kiri 3 kali. Itu kan. Betul. Udah aku bilang Kan itu nggak tadi. usah dipraktekin Boleh, sekarang. boleh kita bangun lalu masuk kamar mandi meludah di kamar mandi. Oh, Tapi kalau boleh Jadi- gitu. tapi kalau Jadi tidak mesti meludah di tempat tidur. Iya. Ini bagus loh. Biasanya kita ke pemikiran itu bahwa meludahnya Langsung di gitu. kiri di tempat tidur. Nah, Jadi itu boleh bahaya kita juga. keluar. boleh keluar kamar mandi meludah di sana. Itu Oh, afdol. itu solusi. Oh, Tapi Allah. kalau Ustadz pengen begitu cuma mata ngantuk luar biasa. Meludah ke kiri, isinya Meludah di ke kiri. kiri. Aduh. Kalau ada suaminya gimana itu? Waduh bahaya juga. Jadi Tapi saya- tidak boleh keluar air liur. Mimpi Oh. buruknya di dalam alam mimpi, tapi setelah meludah mimpi Di buruk kehidupan yang buruk nyata nanti di mimpi kehidupan buruk. Dimarahin suaminya. Wah jangan dicontoh ya jamaah ya Masya Allah. Oh jadi ada doanya. boleh. Yang kedua, nyata. Yang kedua masih Yang ada. kedua apa nih Ustaz? setelah meludah yang kedua, kalau mau tidur lagi posisinya berbeda dari yang sebelumnya. Minimal bantalnya dibalik. Minimal bantalnya yang dibalik. Jadi posisi tadi misal posisi ke kiri, Ke kiri, ganti posisi ke kanan. ke kanan. Bantalnya dibalik juga. Kalau saya biasanya bantal yang dibalik. Bantal dibalik. Karena enggak mungkin tempat tidurnya saya balik, susah. Waduh. Kalau saya biasanya muka saya tutup bantal. Ustaz. Jadi nggak bisa napas dong. Baik, nah kita lanjut yuk ke pertanyaan kedua. Ini dari Anissa Supandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, doa supaya orang terdekat saya bisa berhenti dari kebiasaan minum minuman keras. Wah ini mohon dijawab ya Ustadz, makasih. Nah Ustadz Syam, ada gak sih doa supaya orang terdekat kita ya dijauhkan dari hal-hal yang buruk gitu. Salah satunya contohnya itu minum minuman keras. Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadiahkan surah Al-Fatihah karena dalam Masya Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kami jalan yang lurus, berikan kami hidayah gitu. Lalu sebutkan namanya, ya Allah, berikan hidayah kepada suamiku, berikan hidayah kepada suamiku dan berikan hidayah kepada suamiku. Ini dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, maksudnya Rasulullah SAW meminta hidayah kepada Umar ya. Sayyidina Umar itu juga salah satu hobinya ya salah satunya minum minuman keras, sehingga pertama kali mendengar Toha itu dibacakan oleh Fatimah adiknya, maka disitulah baru Umar terkena hidayah, mendapatkan hidayah. Urusan hidayah itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia hanya berikhtiar dan berdoa. Urusan pengabulan adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiarnya apa? Rajin-rajin bikinin kopi. Kadangkala kita misalnya ada orang disuruh berhenti minum minuman keras, Betul. tapi nggak pernah dibuatin kopi. Jadi akhirnya dia cari minuman keras terus. Kayak kemarin, Apa, waktu Ustaz? Ramadan. Heeh. Kan saya kan lagi enggak minum makan yang gorengan. Iya. Itu buka puasanya cuma gorengan. Ya mau gimana lagi? Oh, gimana Dilarang, lagi? Yang ngomong lagi cuma itu yang dimakan. Karena nggak ada solusi. Nggak ada lain, nggak alternatif. Tidak dilarang, jangan makan gorengan, usah lagi sakit. Tapi tidak ada makanan lain. Masya Allah, selain doa dikasih solusi nih sama Ustadz Syam nih. Iya. Harus disediakan yang Lain harus ada pilihannya, opsinya. Mungkin dia butuh hiburan di luar, makanya coba barangkali di rumahnya dibuat nyaman ya Ustadz Syam. Itu gitu. sebagai salah satu bentuk ikhtiar mungkin ya. Masya Allah luar biasa, terima kasih ya Ustadz Syam penjelasannya nih. Ada satu pertanyaan lagi nih dari Instagram @normanminul. Assalamualaikum Pak Ustadz, aku mau tanya masalah ujian yang menimpa orang tua dan aku nih Pak Ustadz udah 2 tahun.
aku masih susah belum dapat pekerjaan dan sampai sekarang juga belum dapat jodoh. Waduh. Sedangkan usia aku udah ke 30 tahun nih Pak Ustadz, dan kerjaan orang tua aku termasuk ibu aku kerjaannya tuh ngomelin aku disalahin terus dan cuma bisanya ngerepotin dan nyusahin orang tua ini Pak Ustadz. Beri aku solusinya Pak Ustadz supaya aku bisa cepat dapat pekerjaan dan juga cepat dipertemukan dengan jodoh nih Pak Ustadz. Waduh, nah ini Ustadz Maulana ini perihal jodoh dan pekerjaan ini gimana nih? Ada nggak sih doa supaya kita nih cepat dipertemukan dengan jodoh terbaik kita nih Ustadz Maulana? Ini pasti banyak yang nungguin nih jawabannya nih. Nah, ini jawabannya. Coba buka surah Al-Furqan ayat 74. Yang mau jodohnya datang sekaligus rezekinya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratul a'yun. Iya dibaca, itu yang dibaca. Baca itu supaya jodoh dan rezekinya lancar. Jadi ingat, saya sih kalau buat yang ini kan sudah punya modal sebenarnya. Betul. Modalnya punya orang tua yang ngomelin dia. Betul, Sebenarnya orang tua yang ngomel kita itu bukan kebencian. Tapi sayang. Sayang ya itu. Ini kenapa rezekinya mandet? Mau tahu? Karena engkau membenci orang tuamu ketika diomelin. Nauzubillah. Jadi harusnya orang tua itu disayang, didoakan. Nanti satu saat nanti engkau akan rindu dengan omelan orang tua. Betul. Engkau akan rindu dengan omelan itu. Pada saat nanti orang tuamu sudah tidak ada. Saya sampai sekarang maaf ya. Ibu saya itu kan maaf. Orangnya baik, cerewet. Ibu saya itu cerewet banget. Sampai sekarang saya senantiasa kalau ada saya dulu. Kayak kenyang-nyang suara ibu saya. Kalau saya mungkin telat. Itu ibu saya kan disiplin. Kalau saya telat itu kedengang. Nur. Masya Gitu. Allah. Meskipun dulu kalau misalnya lagi diomelin kesel nggak Ustadz? Enggak, ya? aku senang. Masya Allah, ini Karena patut aku biasa dicontoh. mesti kelamaan. Masya Allah. Terus sudah ada tamu di rumah penjemput ceramah. Aku nggak Nah, pulang-pulang. Mungkin itu salah satunya ya. Mungkin kita harus berbaik dulu kepada Iya, orang tua. jadi supaya kita berbuat baik dipertemukan kepada dengan orang jodoh. tua, engkau akan dapat surga. Masya Allah. Memang kita itu akan menyadari betapa pentingnya sesuatu kalau sesuatu itu udah hilang. Biasanya sih seperti Jadi itu. bahagiakan orang tua, engkau akan dapat Wah, pekerjaan. Masya Allah. Bukan mencari pekerjaan supaya membahagiakan orang tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, insya Allah kita akan berdoa dulu, akan dipimpin oleh guru kita, Ustaz Syam. Silakan, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا الله جديكا لك مihambaamu yang senantiasa bersabar dalam ikhtiar, bersabar dalam berdoa dan selalu istiqamah dalam menyembahmu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak sekali dari guru-guru kita. Sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada guru-guru kita sedalam-dalamnya, kepada jamaah juga yang sudah menyaksikan Islam itu indah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.